Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik tohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya, Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, kelancaran rezekinya, berikan kesehatan walafiat, anak cucunya berikan anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa tetangga sebelah. Iya, begitu pula untuk anak-anak Mas Koko. Amin. Jadi anak-anak yang soleh, soleha, berbakti kepada Mas Koko. Amin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang Kilandak suka. Mudah-mudahan dimahari sama Kilandak. Amin ya Allah, amin. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilahnya. Kita ketahui ini jelas ya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah gayaman Ngayogyakarta. Ciri-cirinya apa Mas Oo? Kalau Ngayogyakarta itu nggak nungkak sininya. Kalau gayaman Surakarta itu nungkak ini. Nah ini kan enggak. Ini Ngayogyakarta nggak nungkak ya, dibikin sederhana tapi elegan. Kemudian pendoknya adalah pendok bunton, selorok lungka merak. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata, dan handle-nya ini handle Ganesha. Sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui Ganesha adalah salah satu anak dari Dewa Siwa, dan Ganesha juga tergolong melambangkan satu ilmu, keilmuan Ganesha. Tapi di belakangnya stilasinya ini adalah makoro, tapi nggak kelihatan ya. Nah itu makoro ya. Makoro artinya buta, akhirnya wong Jawa ngomong buta. Jadi ini ada dua belah sisi. Di sini melambangkan ke handle-nya. Ini handle-nya saya kurang tahu apa bahannya gading ataukah tulang, harus dicek ya. Tapi ini lawasan karena sudah berwarna kuning. Kemudian untuk belakangnya makoro ini melambangkan satu perlindungan. Makoro biasanya untuk perlindungan, untuk tolak balak seperti itu. Dan ini biasanya handle-handle seperti ini adalah handle-handle Balines, handle Bali. Jadi ini campuran sahabat Pusaka Jawa. Ini nanti apalagi nanti ketika kita lihat bilahnya, oh ternyata tanggungnya dari situ. Berarti beda lagi. Berarti 3 tempat dijadikan satu. Istimidut. Bukan istimewa lagi, apalagi istri mewah ini pakai. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari jauh aja ya. Dengan bilahnya yang lurus ya. Kemudian memakai odo-odonya sangat jelas. Kemudian memakai tikel alis. Kemudian tikel alisnya pun jelas. Memakai serawean, memakai pejetan, gandik yang lugas. Kemudian memakai tingil atau ripandan. Ini adalah jalak tilam sari ya. Saya ulangi lagi sahabat Pusaka Jawa, ciri-ciri dari dapur jalak tilam sari adalah bilahnya lurus, kemudian memakai odo-odo, memakai tikel alis, gandik yang lugas atau polos, memakai pejetan, memakai serawean. Ini serawean jelas terlihat, serawean itu seperti garis di belakang sini itu belakang, ya terlihat kelihatannya. Kemudian di sini memakai ripandan atau orang bilang tingil. Ya ini adalah insya Allah dapure jalak tilam sari. Nah sahabat Pusaka Jawa, nanti saya tak lihat pucukan bilahnya sudah, pamore sudah, tikel alisnya sudah, terus gonjonya sudah. Gonjonya pun istimidut, pamore sama dengan yang di sini. Gonjonya pun gonjo ron gendru.
Ya anu kayak kue korek. Pamornya ini adalah iya, pamor ron genderu. Ron itu adalah daun, genderu itu pohon genderu. Kalau orang Madura bilang ini pamor bulu ayam. Pamor bulu ayam ada yang memakai wengkon atau tepen. Nah kalau ini tidak ada wengkonnya, sahabat Pusaka Jawa. Udahlah, kok saya menjelaskan landak meneng tok ya. Silakan. Ya, ngono di situ. Apa? Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ukur bilahnya. Jelas ya, ini gagah sahabat Pusaka Jawa karena kilandak juga naksir. Gagah rongga-rongga lah. Gagah rongga-rongga. Panjang bilahnya 36 cm. Zaman gemien wong sing balik Jakarta kan gagah rongga-rongga. Gagah rongga-rongga. Kemudian untuk gonjonya 8,5 cukup panjang dan ini cukup ditangting juga enak sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dengan pola yang tadi pamornya adalah pamor ron genderu. Pamor ron genderu tergolong pamor miring. Pamor ron genderu juga pamor rekan, artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor ron genderu tergolong pamor yang sangat mahal karena pengerjaan yang sangat susah, nilai ekonominya lebih tinggi. Pamor ron genderu. Kemudian pamor ron genderu juga pamor pemilih, artinya tidak semua orang cocok memilikinya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor ron genderu, tuah atau angsar dari pamor ron genderu adalah agar dia dipandang di masyarakat. Kemudian yang kedua ada agar dia mempunyai kewibawaan. Kemudian yang ketiga dia menjadi pemimpin yang baik. Artinya pamor ron genderu cocok untuk lurah, bupati, pokoknya pemimpin lah ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pamor ron genderu dengan tuah ini agar supaya dipandang di masyarakat, berarti kan ya apa ya, karena tidak semua orang bisa dipandang di masyarakat, kadang malah dilecehkan. Nah, dari doa dan harapan sang empu yang disematkan pada bilah pusaka Jalak Tilam Sari dengan lambang gambar ron genderu, ya itu doanya agar si orang itu bisa dipandang di masyarakat, artinya dia bisa mempunyai wibawa yang besar ataupun menjadi orang yang terhormat atau yang disepuhkan bisa jadi. Kemudian dia menjadi pemimpin yang baik. Berarti jelas di sini didoakan menjadi seorang pemimpin sahabat Pusaka Jawa, karena di situ juga jelas sekali agar menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Kadang ketika memimpin jadi arogan seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Saya ini hidungnya gatel banget ini. Tapi nggak apa-apa lah. Aduh. Nyabut bulu hidung pedes ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Jalak Tilam Sari, jalak adalah disematkan pada burung jalak. Burung jalak adalah burung yang proporsional badannya, ocehannya juga enak. Ya, ini ada perpaduan dua dapur, dapur jalak dan dapur tilam sari dijadikan satu. Emang ada masuk ada, kadang juga ada tilam jalak ngoreh dicampur dengan urubing dila, makanya namanya jalak ngoreh urubing dila. Nah ini dapur jalak dijadikan satu dengan tilam sari, akhirnya menjadi jalak tilam sari. Kalau tilam sari itu biasanya tidak memakai odo-odo, tapi kalau jalak itu memakai odo-odo. Nah ini dua dapur dijadikan satu. Kalau kita bicara tentang jalak, berarti doa dan harapan sang empu agar si pemilik dapur jalak ini, ya dapur jalak tilam sari itu bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia memberikan satu manfaat. Dapur jalak burung jalak ketika mencari makan itu tidak merugikan orang lain. Ketika di atas punggung kerbau, dia matuk-matuki kutu kerbau. Kerbau terima kasih, makasih lah kayak gitu kan. Ya cuma orang yang ngomong karena kerbau tidak bisa ngambil kutu, ya kan seperti itu. Nah, diharapkan juga kita mempunyai hal yang seperti itu ketika hidup di dunia ini, simbiosis mutualisme. Kemudian kalau kita bicara tentang tilam sari, ya tilam adalah artinya tikar, sari ada yang bilang adalah harum, pembaringan yang harum. Jadi mudah-mudahan nama kita baik di depan Allah Subhanahu wa taala maupun di masyarakat, bisa menjaga nama baik kita sendiri. Makna filosofi dari dapur lurus adalah agar si pemilik dapur lurus ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, artinya melambangkan ketauhidan, apapun masalahnya solusinya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tetap berpatokan
pada norma agama, norma pemerintahan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pucukan bilanya ini adalah ikutnya ngudup gambir, kemudian gonjonya gonjo sebit rontal. Jadi ininya nyatu mas. Iya. Sampai ke sini. Apanya itu? Ininya kayak Pamor. ininya, pamornya itu ini kan ada kan di sini. Iya. Ini nyatu sampai yang di sini gitu. Iya, Bagus ini sekali. Iya memang pamornya bagus, bayari ki aja kesuwen. kayak putune Mardia. Di Keringunti. Iya kan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari mampnya tangan Saya kiri. juga udah selesai. Ini kalian ya, pamornya kan bagus ya, terapannya juga bagus sahabat Pusaka Jawa. Ya memang ini agak di kanan kirinya ini agak korosi. Ya tapi ya masih bagus. Masih gagah. Ya kan? Tuh. Ya, ini masih bagus. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya ya, kalau kita lihat dari pasikutannya yang besinya yang mentah. Ini kan besinya yang mentah ya. Pasikutannya demes, gagah, serasi, aya nyong wis lah ngalem dewek bela. Tampan gagah, kemudian birowo, besinya mentah, pamornya mubiar. Ini kan pamornya mubiar nih. Mubiar itu artinya terang, strong. Jelas. Kemudian gonjonya yang nungkak ini estimasi tangguhnya tangguh Surakarta. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa ya berkomunikasi dengan yang ada di dalam sini dan beberapa juga hodam-hodam yang ada di sini, dan saya juga berdoa biar saya bisa inilah jalur Koromartia kalau Allah nafar buat Martia eman kayak kondong ketuki ya. Jadi memang warna energinya itu mas ungu. Ungu itu melambangkan tingkat spiritualis yang memang sangat tinggi, ungu dan putih mas warna itunya. Dan di sini juga ada yang namanya tertanam cakra mahkota langit. Cakra mahkota langit itu si pemilik keris ini manfaatnya itu akan kalau belajar apapun, kalau ingin mendapatkan apapun itu karena memang ada intinya doa-doa seperti itu biar dia itu punya namanya itu apa cita-cita setinggi langit, tapi insya Allah atas izin Allah itu dikabulkan. Anak betelannya kayak gitu. Karena di sini itu manfaatnya itu namanya itu junjung derajat. Kalaupun dia jadi pemimpin, mungkin jadi lurah, setelah lurah DPR dia jadi DPR provinsi wakil presiden, terus presiden mas Kayan. Amin. Jadi memang junjung derajatnya itu ya seperti ini. Undak-undakan lah gitu. Dan di sini juga memiliki orang yang memang sudah menyatu dengan keris ini akan mendapatkan manfaat yang namanya itu kewibawaan yang memang ya seperti itu. Seperti kata-kata saya selalu itu, kalau senyumnya si pemimpin itu bisa meluluhkan hati rakyatnya, pasti tidak ada yang namanya gonjang ganjing, ruwet atau apa gitu. Dan di sini juga ada protek mas. Proteknya ada buat dirinya dan keluarga dan harta bendanya, dan memprotek rakyat daerah yang memang dipimpin oleh beliau gitu mas. Jadi biar rakyatnya itu tidak ada yang namanya apa namanya gagal panen atau apa, insya Allah ayam tentrem lah lo jinawi intinya seperti itu. Di situ juga ada. Dan yang untuk manfaat lainnya itu manfaat di spiritualis. Jadi memang seorang spiritualis kalau memang memegang keris ini itu akan menambah powernya, tenaganya, mata batinnya akan semakin peka, dan dia itu juga akan memiliki intinya hawa yang sangat adem dan sejuk lah intinya gitu seperti itu. Dan bisa untuk membooster secara energi tenaga dalam. Kalau kita lemes, kita bisa seperti itu. Tetangga sebelahnya siapa Ki? Karena tetangga sebelahnya itu ya terakhiran. Wadeg biasanya ngarep di sini ku budget. Ngono teh ki bocah manfaate nyong wis juga kena kok nyong arane diaduk. Wadeg dasare. Namanya Kiwangan Dalem. Ih, wit wangan dalam nama desa nang Brebes. Namanya itu mau gimana? Namanya Kiwangan Dalem dan yang memang seperti burung Garuda.
Tapi Garudanya itu Garuda emas ya, seperti poenik ya. Namanya itu Nyimas Dewi Kuntari namanya. Jadi itu perempuan Mas, malah dominan jin raja, intinya ratu, nggak ada raja jin, ratu jin adanya di sini. Dan beberapa juga di sini juga ada yang namanya itu seperti buta hijau. Buta hijaunya juga lumayan, dan dan beliau semua itu berasal dari gunung tadi apa ya, di daerah Jawa Timur ntar Mas. Gunung Lawu Mas. Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Tapi Lawunya itu yang sudah di daerah Jawa Timur Mas, bukan yang di sini. Kan Gunung Lawu itu perbatasan Mas, ada yang ke Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Gitu seperti itu. Dan juga ada yang namanya itu Tapabolo namanya, itu semua prajurit yang ada di sini. Itu yang memimpinnya itu Kiwangan Dalem. Kiwangan Dalem namanya itu. Seperti itu. Dan memang kalau menurut saya, kalau seorang pemimpin memiliki seperti ini ya, intinya kalau dia pun intinya ada orang yang suka biar dia nggak turunnya, insya Allah saat dia menjelaskan ke rakyatnya itu akan adem, dan orang itu akan mempercayai omongan dari si pemimpin itu. Siap. Dan juga yang jadi saya ini tuh memang kalau kita akan berbuat jahat, energinya dari si Kiwangan Dalem itu seperti kita dipetuai orang yang memang kita ituin Mas, kita hormatin banget. Jadi beliau itu mewujudkan apa orang yang bikin kita takut gitu Mas. Jadi kalau kita mau intinya tamak atau apa, seperti kita itu diomongin orang yang kita sangat hargai, kan pasti kita akan nurut Mas. Intinya seperti itu. Atau kita takut ya, atau kita hargai. Jadi memang efeknya itu untuk penjagaannya itu ya, kalau saya bilang seperti itu ya, itunya wal akhirah Mas. Karena kalau kita mau tamak ya insya Allah gimana caranya, siapa yang paling kita hargai atau kita sayangi itu seakan-akan itu cahaya gue seperti itu. Jadi memang seperti itu. Dan memang cara merawatnya itu hanya menggunakan mawar, kembang mawar dan misik putih, bukan pekat, yang sudah mau dikasih singer-singer, dan juga dikasih 7 dupa atau 7 buhur atau 7 kerucut yang seperti apa, terserah whatever lah. Yang penting seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Jadi untuk kalau penyatuannya lain. Kalau penyatuannya itu kalau penyelarasannya itu minta memang orang ini mengasih sedekah 7. Intinya mau itu makanan, mau itu nasi, mau itu apa, pokoknya 7 biji itu dikasihkan ke orang yang dia temui gitu. Memane Mas Koko tuku ponggol beto, nemune nang kono sapa dinin, walaupun itu mau orang kaya mau apa, yang penting niatnya ikhlas selama 7 hari. Ngasih seperti itu, sedekah Mas. Untuk menebusnya sedekah. Dan di hari terakhir orang itu tuh mandi yang namanya itu kelapa hijau, yang sudah dikasih intinya bunga mawar yang semalamnya di atasin di sini Mas. Itu. Dan bekas yang namanya itu dupanya Mas. Jadi bekas dupanya yang maunya kita wadalah di sini, bekas dupanya pada jatuh di sini diambil, dimasukin ke air itu, terus mandi di jam 5 sore. Di hari ke-7 itu mandi persis jam 5 sore, mau niatnya niat intinya mandi wajib nggak masalah. Gitu Mas. Seperti itu. Dan ada pantangannya Mas. Apa? Pantangannya itu jangan pernah di bawah layat. Oh, ada lagi. Yang anak baik. Jangan pernah dibawa melayat. Walaupun itu hanya dalam kendaraan kita. Duh. Mumet maning Bu. Itu tuh banyak. Pantangannya jangan dibawa ke Amerika. Nah, ya mending kan sampai bandara kan orang oli. Jadi orang kasih kamera. Maling layat di Indonesia. Nah, tapi semua mana kita pakai bagasi sendiri, kita ada izinnya, ya bisa dibawa ke Amerika. Enak cakap kabur Amerika lah. Amerika bisa kayak keris ya. Bisa kayak keris. Ada lagi Ki? Udah sih seperti itu aja. Dan memang ini intinya peningkatan karir secara menjadi pemimpin Mas. Siap Ki. Mau itu pemimpin
awalnya itu hanya anggota keluarga jadi pemimpin keluarga, ya wis alhamdulillah kan memimpin. Siap. Jadi seperti itu. Ki, quote. Quote-nya itu don't judge a book at cover gitu. Jangan pernah melihat orang itu dari rupanya, tapi bukan salahnya sih ada dibully. Soalnya contekannya mikir Melayu. Tulisannya. Don't judge the book at the cover. Oke, jangan pernah melihat orang itu jadi rupanya aja dibully, Mas. Ora dibully. Sepenting mencoba. Iya. Wong biasa mangane gemblong tak kekor kaplek. Ngon mangan kue apa hampir kayak ngangel ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.